Bab 461 Pertumbuhan yang menentang alasan. Bang. Tiba-tiba, Jie Qingming melemparkan telapak tangan dan dengan keras mendarat di dada Su Zhongyu. Kekuatan telapak tangan sangat kuat, menyebabkan Su Zhongyu untuk segera menyemprotkan seteguk darah, kemudian dia jatuh tanpa daya ke tanah. Pada saat yang sama, Wakil Kepala Gao juga tidak bisa melawan serangan 4 kepala di sekitarnya dan juga berteriak kesakitan. Salah satu tangannya benar-benar telah dipotong, darah mengabur di tubuhnya, dan ada banyak luka juga. Wakil Ketua Gao, Brother Su Zhongyu, melihat kedua tulang punggung mereka sangat terluka, Gubo dan yang lainnya dari generasi muda berteriak keras-keras dengan panik. Terutama perempuan muda. Mereka tidak dapat menerima pukulan seperti itu ke dalam hati mereka dan menangis tersedu-sedu karena ketakutan. Hahaha, menangislah dengan keras. Hari ini adalah hari terakhirmu hidup. Lampu merah mengelilingi tubuh Jie Qingming dan ketika dia mendekati Gubo dan yang lainnya dengan haus darah menembus udara, dia dengan gila tertawa keras. Hari ini memang hari terakhir, tetapi tidak untuk mereka. Untukmu. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara yang keras tiba-tiba meledak di udara. Ketika suara itu terdengar, orang-orang dari World Spirit Guild tiba-tiba terkejut, lalu dengan cepat setelahnya, mereka buru-buru mengarahkan pandangan mereka ke langit. Dan ketika mereka melihat asal suara yang dikenalnya di langit, untuk beberapa alasan, mereka bersuka cita. Karena, pada saat itu, di udara, kereta yang indah muncul. Kereta itu mengeluarkan aura tanpa batas dan telah berhenti di langit. Dari kereta itu, 3 mayat turun. Orang di tengah adalah Chu Feng, orang yang sangat mereka kenal. Adapun yang di sebelah Chu Feng, tentu saja, mereka adalah Ziling dan Zhang Tianyi. Wos. Chu Feng, Zhang Tianyi, dan Ziling turun dengan kecepatan seperti kilat dari langit dan berhenti di depan Gubo dan yang lainnya di generasi muda. Chu Feng, aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu bahkan berani tampil di depan kami. Ketika mereka melihat Chu Feng, ekspresi keempat kepala semuanya berubah sangat saat mereka menggeretakkan gigi mereka dalam kemarahan. Terutama kepala sekolah Dewa Api. Tinjunya mengepal erat, dan bahkan tubuhnya gemetaran, memiliki penampilan yang cepat kehilangan kendali. Pada awalnya, ketika Chu Feng menggunakan skema untuk memikatnya menjauh dari sekolah Dewa Api kemudian mengambil kesempatan untuk menggali kuburan leluhur sekolah Dewa Apinya. Hampir menyebabkan sekolah Dewa Apinya dimusnahkan, itu mengakibatkan dia dipukuli dengan kejam oleh leluhur lama sekolah Dewa Api dan dia secara paksa ditutup dari dunia luar. Saat ini, dia melihat Chu Feng sekali lagi. Secara alami, dia sangat marah dan ingin menguliti Chu Feng, menarik tendonnya, dan meminum darahnya. Tetapi selain kepala sekolah Dewa Api, ada orang lain yang melonjak dengan haus darah yang sangat kuat di dalam hatinya. Orang itu bukan salah satu dari 3 kepala lainnya, tetapi Jie Qingming. Jie Qingming sudah tidak berhubungan baik dengan Chu Feng. Pada awalnya, Chu Feng mempermalukannya di depan orang banyak di villa bergengsi dan dia sudah memeluk kebencian itu di dalam hatinya. Tetapi kemudian, ketika orang yang dia cintai, Ziling, malah mencintai Chu Feng, itu menyebabkan kebenciannya berlipat ganda. Di depan matanya, yang dia cintai muncul di depannya dengan Chu Feng. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Ada begitu banyak keinginan untuk membunuh Chu Feng sehingga bisa menembak langsung ke langit,
menjadi yang kedua setelah kepala sekolah Dewa Api. Tapi melihat orang-orang yang mengungkapkan tatapan ganas dan memiliki haus darah yang meluap ke arahnya, Chu Feng tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia dengan tenang tersenyum berkata dengan tenang, "Orang-orang yang mengejar aku saat itu di villa bergengsi semua ada di sini kan? Oh, tunggu, ada satu yang kurang. Satu kurang wakil ketua klan Jie. Tapi tidak apa-apa, kepala masa depan klan Jie dapat menggantikan kehidupan yang lama itu. Bagaimana dengan itu?" Saat dia berbicara, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Jie Qingming. Tatapan jijiknya terhadap Jie Qingming seolah-olah sedang menatap seseorang yang akan mati. "Chu Feng, kamu sangat arogan. Kamu hanya memiliki kekuatan level 7 dari ranah mendalam, namun berani mengatakan tanpa malu-malu bahwa kamu akan mengambil hidup aku? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah jenius terkuat di benua 9 provinsi?" Petik 2. Jie Qingming menyerang. Dalam waktu 1 tahun, dia sudah membuat terobosan dari tingkat 1 ranah surga ke tingkat 2 ranah surga. Jadi, dia bahkan lebih percaya diri pada kekuatannya sendiri. Saat menghadapi Chu Feng yang berada di level 7 dari ranah mendalam, ia memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat mengalahkan Chu Feng. Harus dikatakan bahwa Jie Qingming memang sangat kuat, terutama Armor of Torrents yang dia kenakan. Suasana yang dia berikan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang normal di tingkat kedua dari alam surga. Kekuatan pertempuran yang dia berikan saat ini pastinya sebanding dengan mereka yang ada di level 3 dari ranah surga. Tapi sayangnya, orang yang dia hadapi bukan orang biasa. Itu Chu Feng, yang dimahkotai dengan gelar alasan melanggar. Menghadapi serangan Jie Qingming yang mendekat, banyak orang ketakutan dan bahkan Su Zongyu mengerutkan alisnya dengan erat. Tapi Chu Feng hanya tersenyum ringan, dan dengan pikiran, auranya langsung naik dari tingkat ke-7 dari ranah mendalam ke tingkat ke-9 dari ranah mendalam saat kilat berubah. Secara bersamaan, tangan kanannya membentuk kepalan, dan setelah Asura Ghost Axe yang besar muncul, sikap Chu Feng segera menjadi sangat berbeda. "Berlututlah." Setelah itu, Chu Feng melambaikan tangannya, lalu dari atas ke bawah, Asura Ghost Axe menjadi cahaya hitam setengah lingkaran dan dengan keras menabrak Jie Qingming yang mendekat. Kekuatan yang kuat turun, langsung menciptakan riak, menyebabkan lubang yang dalam dibuat di permukaan tanah. Pada saat itu, Chu Feng berdiri di tengah-tengah lubang yang dalam, dan Jie Qingming berlutut di depannya. Cahaya dari Armor of Torrents mengelilingi tubuhnya, tetapi punggungnya ditekan oleh Asura Ghost Axe Chu Feng. Sialan, dengan kekuatan pertahanan Armor of Torrents, hanya ada darah di sudut mulut Jie Qingming dan dia tidak menerima cedera fatal. Pada saat itu, kedua tangannya mendorong ke tanah karena dia ingin berdiri dengan semua yang dia miliki. Armor of Torrents kamu adalah peralatan pertahanan yang cukup bagus, tapi sayangnya, jika aku ingin menghancurkannya, itu benar-benar tidak akan bertahan. Chu Feng dengan dingin tersenyum, lalu setelah itu, dia mengangkat Asura Ghost Axe di tangannya lagi dan tiba-tiba membantingnya. Dengan ledakan lain, Jie Qingming yang masih belum naik kembali dipaksa mundur oleh Chu Feng. Kali ini, seteguk darah menyembur keluar dari Jie Qingming dan bahkan Armor of Torrents yang tidak bisa dihancurkan yang dikelilingi oleh lampu merah memiliki banyak retakan muncul di punggungnya dan hampir akan hancur. Melihat adegan itu, orang-orang di sana, selain Ziling dan Zhang Tianyi, hampir semua terpana. Siapa Jie Qingming? Dia adalah ketua masa depan klan Jie.
Seorang ahli di tingkat 2 ranah surga. Seorang jenius dengan persenjataan elit. Karakter seperti itu sebenarnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengembalikan serangan di depan Chu Feng dan hanya bisa berlutut di tanah seperti anjing. Orang-orang benar-benar merasa itu tidak dapat diterima. Meskipun rumor tentang kekuatan pertempuran Chu Feng yang menentang akal sudah menyebar ke seluruh 9 provinsi dan bukan hal yang langka. Ketika orang-orang yang sudah mengenal Chu Feng benar-benar melihat Chu Feng menentang alasan, mereka masih akan merasa tidak percaya. Apa yang mereka kagumi bukan hanya kekuatan pertempuran Chu Feng yang sangat kuat, karena mereka sudah tahu tentang itu, dan bahkan sangat akrab. Apa yang mereka kagumi adalah Chu Feng kecepatan pertumbuhan yang sangat cepat. Setelah semua, 1 tahun yang lalu, Chu Feng masih tidak bisa bertarung melawan karakter di ranah surga. Tetapi 1 tahun kemudian, mereka yang berada di tingkat 2 dari alam surga dipukuli seperti anjing olehnya. Itu benar-benar terlalu mencengangkan. Bab 462 orang terkuat di generasi muda. Terutama Su Zhongyu. Ketika dia melihat Jie Qingming saat ini, dia benar-benar bisa membayangkan bagaimana dia akan berakhir seolah-olah dia berperang melawan Chu Feng. Tapi 1 tahun yang lalu, kekuatannya masih jelas jauh di atas Chu Feng. Namun 1 tahun kemudian, dia terlempar begitu jauh di belakangnya. Fakta itu benar-benar mengejutkan kepercayaan dirinya. Namun, meskipun fakta itu sangat sulit untuk diterima, orang-orang dari World Spirit Guild masih merasa bahagia untuk Chu Feng. Mereka merasa senang karena ini. Setelah semua, pada akhirnya, Chu Feng masih menjadi bagian dari World Spirit Guild mereka. Tentu, mereka sangat bersedia untuk jenius seperti Chu Feng muncul di World Spirit Guild mereka. Jadi, pada saat itu, yang paling gelisah masih 4 kepala sekolah. Kebencian mereka dengan Chu Feng sangat dalam, dan mereka sudah mencapai kondisi baik kamu mati atau aku mati. Jadi, kekuatan pertempuran Chu Feng yang sangat kuat dan kecepatan pertumbuhan jelas bukan sesuatu yang baik bagi mereka. Aku masih meremehkan daya tahan Armor of Torrensmu. Sepertinya aku masih perlu sedikit meningkatkan kekuatan. Ketika Chu Feng berbicara, dia mengangkat tangannya lagi dan membanting kapak ke tubuh Jie Qingming, menyebabkannya menyemburkan darah lagi. Chu Feng, kamu bocah, bahkan tidak berpikir tentang menjadi begitu sombong. Kamu pikir Tuan Muda Jie Qingming dapat tersentuh oleh orang-orang seperti kamu? Petik 2. Akhirnya, keempat kepala sekolah bergerak. Secara alami, mereka tidak bisa membiarkan Chu Feng membunuh Jie Qingming di depan mereka. Bagaimanapun, Jie Qingming datang ke tempat itu bersama mereka. Jika sesuatu terjadi pada Jie Qingming, mereka harus menanggung konsekuensinya. Booming. Tapi pada saat itu, gelombang aura tak terbatas tiba-tiba melonjak dari sisi Chu Feng. Benjolan api berwarna biru keluar dari tubuh Zhang Tianyi. Pada saat yang sama, Zhang Tianyi melompat dan mendatangi keempat kepala sekolah. Kekuatannya mungkin mengguncang dunia dan secara langsung memaksa keempat kepala sekolah itu ke tanah, berlutut. Tubuh mereka bergetar, mereka tidak dapat menopang diri mereka sendiri, dan mereka tidak berdaya untuk berdiri. Ketika orang lain berkelahi, kamu sebaiknya diam-diam menonton. Kalian semua masih kepala sekolah. Apakah kamu bahkan tidak tahu sedikit perilaku baik? Petik 2. Zhang Tianyi dengan jijik memandangi empat kepala sekolah di bawah kakinya. Biasanya, bahkan leluhur tua lembah Dewa Pedang tidak bisa mengalahkannya, apalagi keempat kepala sekolah itu. Zhang Tianyi, kamu mengembangkan teknik misterius terlarang?
Keempat kepala sekolah itu bukan orang yang tidak berpengalaman, jadi dengan pandangan sekilas, mereka tahu bahwa api berwarna biru milik Zhang Tianyi bukan milik keterampilan bela diri biasa. Itu pasti semacam metode terlarang atau kalau tidak mungkin ada kekuatan mengerikan seperti itu. Teknik terlarang misterius, bukankah hal-hal itu hanya ada dalam legenda? Mungkinkah ada teknik seperti itu di dunia? Dan setelah mendengar kata-kata dari keempat kepala sekolah itu, generasi muda dari World Spirit Guild tidak bisa membantu tetapi terkejut. Chu Feng sudah cukup menakutkan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Zhang Tianyi bahkan lebih menakutkan daripada Chu Feng, mampu menekan keempat kepala sekolah ke tanah sambil memaksa mereka untuk berlutut. Zhang Senior, jangan buang kata-kata kamu dengan mereka. Orang-orang ini mengirim poster yang dicari sebelumnya dan mengejar Chu Feng di mana-mana. Hari ini, sudah waktunya bagi mereka untuk membayar harga atas tindakan mereka. Petik 2. Tepat pada saat itu, Ziling secara bertahap berjalan. Juga, pupilnya yang berwarna ungu telah muncul dan tubuhnya dikelilingi oleh aura berwarna ungu. Ledakan. Dengan kilatan pupil ungu, aura berwarna ungu di tubuhnya menjadi binatang buas dan menelan kepala sekolah Yuangang sekaligus. Pada saat itu, dari aura berwarna ungu, tangisan yang memilukan dan jeritan paru-paru terdengar dari kepala sekolah Yuangang. Setelah tangisan selesai dan ketika aura berwarna ungu dihilangkan, apa yang tersisa dari kepala sekolah Yuangang hanyalah kerangka berdarah. Dia kehilangan semua tanda kehidupan. Kamu penyihir. Melihat pemandangan itu, kepala sekolah Dewa Api, kepala lembah bebas dan tidak terkendali, dan kepala sekte putih tersembunyi panik karena dari kepala kerangka berdarah sekolah Yuangang. Mereka melihat mereka sendiri berakhir. Kakak ipar, musuh junior Chu Feng adalah musuhku. Biarkan orang-orang yang tersisa ini untuk aku tangani. Petik 2. Tepat pada saat itu, Zhang Tianyi ringan tersenyum, lalu segera setelah itu, api berwarna biru yang mengelilingi tubuhnya melonjak dan dalam sekejap itu menenggelamkan 3 kepala sekolah serta para ahli dari 4 kekuatan besar dan klan Jie. Api berguling-guling, naik turun, dan dalam semburan tangisan yang menyedihkan. Orang-orang yang sombong dan tirani semuanya disempurnakan oleh api berwarna biru Zhang Tianyi dan tidak ada lagi yang tersisa. Tegukan. Pada saat itu, Jie Qingming yang masih berlutut di depan tubuh Chu Feng dengan luka berat juga tertegun. Dia tidak bisa menahan diri dari ketakutan. Tetesan keringat sebesar kacang memenuhi wajahnya yang pucat. Jika bahkan keempat kepala sekolah begitu mudah dibunuh, bagaimana dengan dia? Memang, tepat pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengangkat Asura Ghost Axe di tangannya sekali lagi. Juga, kali ini, lapisan aura berwarna darah mengelilingi Asura Ghost Axe berwarna hitam. Kekuatan yang dipancarkannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, itu adalah Asura Ghost Axe yang asli. Jie Qingming, saatnya untuk menyelesaikan ini, suara mendesing. Setelah berbicara, Asura Ghost Axe di tangan Chu Feng tiba-tiba jatuh dan dengan puff, kapak itu telah memotong Jie Qingming menjadi 2. Jie Qingming, disebut sebagai jenius nomor 1 di benua 9 provinsi, meninggal begitu saja oleh tangan Chu Feng. Surga, ini. Ketika mereka melihat adegan itu, generasi muda World Spirit Guild pecah dengan keringat dingin satu demi satu. Mereka merasakan duri mereka menjadi dingin karena metode Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi benar-benar kejam. Begitu kejam sehingga mereka hanya bisa mendesah kaget karena meskipun mereka juga dari generasi muda,
metode mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Mereka akhirnya melihat apa artinya menjadi yang terkuat di generasi muda. Orang-orang yang benar-benar terkuat di generasi muda bukan karena menyebut diri sebagai penguasa di generasi muda. Itu untuk acuh tak acuh menghadapi ahli senior di generasi tua untuk pertempuran, dan bahkan membantai mereka tanpa perasaan. Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi jelas adalah orang-orang terkuat sejati di generasi muda. Suara mendesing. Setelah membunuh Jie Qingming dalam pukulan itu, Chu Feng mengulurkan tangannya, meraih, dan dua benda terbang dari tubuh Jie Qingming. Yang pertama adalah Cosmos Sack, dan yang lainnya adalah baju besi berwarna darah. Baju besi itu adalah baju besi untuk bagian dalam. Itu tidak terlalu besar, tetapi sangat indah. Meskipun ada lubang besar yang robek, itu saat ini memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis, dan harta spesial semacam itu secara alami adalah Elite Armament, Armor of Torrents. Chu Feng tanpa kendali menyingkirkan Cosmos Sack dan Armor of Torrents milik Jie Qingming. Baru setelah melakukan itu Chu Feng bertanya kepada Wakil Ketua Gao, Su Zongyu, Gu Bo, dan yang lainnya, Wakil Kepala Gao, bagaimana situasi pertempuran saat ini? Kenapa kalian semua muncul di sini? Petik 2. Sungguh. Itu tidak bisa dijelaskan dengan satu kata. Wajah Wakil Ketua Gao dipenuhi dengan ketidakberdayaan, kemudian setelah itu, dia memberitahu Chu Feng apa yang terjadi. Jadi leluhur tua klan Jie sudah keluar. Tidak heran mereka bisa memaksa Guild Roh Dunia kamu ke negara ini. Setelah mengetahui apa yang terjadi, bahkan Chu Feng mengerutkan kening dan merasa bahwa situasi saat ini memang buruk. Booming. Tepat pada saat itu, ledakan yang sangat besar terdengar. Ketika suara itu terdengar, kecemerlangan yang sangat menyilaukan keluar dari arah World Spirit Guild. Bahkan tanahnya sedikit bergetar. Ini tidak baik. Nenek moyang lama klan Jie terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, formasi roh World Spirit Guild aku pasti akan terbuka lebar olehnya. Saat dia melihat adegan itu, Wakil Ketua World Spirit Guild dengan erat mengunci alisnya dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi khawatir. Pada saat yang sama, semua orang dari World Spirit Guild sangat gugup karena mereka yang bertempur di sana adalah kerabat, teman, dan keluarga mereka. Wus! Tepat pada saat itu, Chu Feng melambaikan kapak besarnya dan memotong kepala Jie Qingming, lalu memegangnya di tangannya. Setelah itu, dia berkata kepada Wakil Ketua Gao dan yang lainnya, Wakil Kepala Tuan, bahwa mereka pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Sedangkan untuk pihak guild, aku, Chu Feng, akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Petik 2. Desir. Setelah berbicara, Chu Feng terbang ke udara, dan pada saat yang sama, Ziling dan Zhang Tianyi dengan cepat mengikuti. Setelah mereka bertiga memasuki kereta indah, mereka terbang menuju World Spirit Guild. Melihat Chu Feng kembali, mata Wakil Kepala Gao berkilauan dan wajahnya dipenuhi dengan komplikasi. Dia berpikir saat itu ketika Chu Feng dalam keadaan berbahaya, World Spirit Guild-nya tidak melakukan semua yang bisa untuk melindungi Chu Feng. Tapi sekarang, ketika Guild Roh Dunianya dalam bahaya, Chu Feng datang untuk melindungi Guild Roh Dunianya tanpa memperhatikan keselamatannya sendiri. Mungkin hanya petinggi dari World Spirit Guild-nya yang bisa memahami perasaan bersalahnya. Bab 463 Leluhur Selamatkan Aku. World Spirit Guild,
Negara adidaya yang kuat dan makmur, saat ini membuka formasi roh pertahanan terkuatnya. Bagian atas formasi roh menyegel langit, bagian bawahnya menyegel bumi, mengisolasi mereka dari dunia luar. Formasi roh itu adalah kerja keras para senior sebelumnya dari World Spirit Guild, dan saat ini, juga diaktifkan oleh spiritualis dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan pertahanan benar-benar melampaui imajinasi seseorang. Namun, pada saat itu, di luar formasi roh, ada formasi lain yang naik ke langit. Itu adalah formasi roh kehancuran. Formasi roh kehancuran adalah pemandangan yang sangat megah. Itu naik ke udara, dan dengan formasi roh yang luas, itu menjadi palu formasi roh besar. Itu bergerak bolak-balik di udara, membanting tanpa henti melawan formasi roh yang tak terlukiskan. Setiap kali palu besar membanting, itu akan membuat suara lebih memekakkan telinga daripada guntur. Bahkan jika itu adalah formasi roh pertahanan yang terjalin bersama oleh formasi roh yang tak terhitung banyaknya, itu bergetar dengan keras. Saat ini, beberapa retakan telah muncul dan mereka masih menyebar dengan sangat cepat. Jika itu terus berlanjut, itu hanya masalah waktu sebelum formasi roh dihancurkan oleh palu formasi roh yang besar. Di bawah palu formasi roh yang besar, seorang lelaki tua berdiri dengan kulit cerah. Pakaian hitamnya berkibar tanpa angin, matanya tertutup rapat, ekspresinya muram, dan dia saat ini menyalurkan semua kekuatannya ke dalam formasi roh penghancuran. Dia adalah jenius luar biasa yang mengejutkan 9 provinsi 100 tahun yang lalu. Sampai sekarang, dia telah berlatih dalam isolasi selama hampir 100 tahun, tetapi dia keluar sekali lagi. Dia adalah leluhur tua klan Jie yang akhirnya melangkah ke tingkat 7 dari ranah surga, JC. Ini tidak baik, Lord Guildhead, jika ini berlangsung, sebelum formasi bahkan ditembus, setengah dari Guild Roh Dunia aku akan jatuh dari cedera atau kematian. Dalam basis Guild Roh Dunia, beberapa tetua manajer dikelilingi putih dan abu-abu pria tua berambut. Orang tua itu justru kepala persekutuan roh dunia. Kepala persekutuan roh dunia baru saja datang dari tempat di mana leluhur tua itu berkultivasi secara terpisah. Dia melihat bahwa formasi dihancurkan oleh JC sedikit demi sedikit. Dan para ahli dari World Spirit Guild yang menyalurkan kekuatan ke dalam formasi juga tidak dapat bertarung melawan kekuatan JC. Banyak orang sudah memuntahkan darah, kehilangan kekuatan bertarung, dan beberapa bahkan langsung mati. Semuanya, terus tekun. Nenek moyang lama akan segera keluar, bertahanlah selama 2 jam lagi. Kepala Persekutuan Roh Dunia berkata, 2 jam. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita tidak akan bisa melanjutkan selama 1 jam. Para tetua berada dalam situasi yang sangat sulit. Bahkan jika kamu tidak bisa melanjutkan, lanjutkan. Selama semua orang bertahan, persatuan roh dunia aku bisa diselamatkan. Jika kita tidak bisa, formasi akan ditembus dan Guild Roh Dunia aku akan dimusnahkan. Kepala Guild sangat marah. Dia melompat, dan juga bergabung dalam formasi pendukung formasi. Para tetua tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi itu. Jadi, cepat setelah itu, mereka semua bergabung dalam formasi pendukung formasi. Namun, palu formasi roh JC yang besar terlalu ganas. Saat ini, arah dari situasi yang dituju adalah pemutusan formasi. Meskipun kepala persekutuan roh dunia bergabung dalam menyalurkan kekuatan ke dalam formasi, sulit untuk memperbaiki situasi. World Spirit Guild, kamu telah menjadi musuh klan Jie aku terlalu lama.
Hari ini adalah hari kalian semua membayar harganya. Petik 2. Kepala klan Jie yang sekarang, Jie Xingpeng, dengan dingin tersenyum ketika dia melihat pemandangan di depan matanya. Pada saat yang sama, leluhur lama dari sekolah Dewa Api, leluhur tua dari sekolah Yuangang, leluhur lama dari Sekte Putih Tersembunyi, dan leluhur tua lembah bebas dan tidak terkendali memiliki senyuman terbentuk dari sudut mulut mereka. Mereka tidak berhubungan baik dengan World Spirit Guild, apalagi dengan klan Jie memikat mereka. Mereka sudah menjadi musuh persekutuan roh dunia, seperti air dan api. Jadi, selama mereka dapat membuka formasi roh, pasukan elit mereka yang berjumlah 1 juta akan masuk, mulai membantai dan membunuh begitu banyak sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari World Spirit Guild. Bum 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 bum. Tetapi tepat pada saat itu, dalam pasukan elit 1 juta dari klan Jie dan kekuatan lainnya, ledakan-ledakan bergema. Pada saat yang sama, beberapa tangisan kesakitan terdengar bersamaan dengan suara-suara itu. Memalingkan kepala untuk melihat, ekspresi Jie Xingpeng dan leluhur tua dari 4 kekuatan lainnya sangat berubah karena kereta perang telah membantai tentara mereka. Juga, 3 tokoh mulai pembantaian. Itu 2 pria dan 1 wanita. Mereka tidak asing dengan Chu Feng dan Ziling, tetapi ada juga pria muda lain yang memegang pedang kayu ilahi. Tanpa berpikir, mereka sudah tahu bahwa itu adalah Zhang Tianyi. Anggota Persekutuan Roh Dunia, Chu Feng, telah tampil untuk melindungi guild. Mereka yang menyerang Persekutuan Roh Dunia, aku akan mati hari ini. Petik 2. Chu Feng melambaikan Asura Ghost Axe dan gerakannya sangat ganas. Setiap serangan dan gaya pasti akan merenggut nyawa seseorang. Saat dia membantai, dia berteriak dan sangat cepat, dia menarik perhatian semua orang. Hewan kecil ini bahkan berani muncul di hadapanku. Aku akan menghancurkannya hidup-hidup untuk menghibur jiwa leluhurku. Petik 2. Setelah melihat Chu Feng, kepala sekolah Dewa Api adalah yang pertama meledak dalam kemarahan. Api yang naik ke langit melonjak, dan dengan aura tingkat ke-6 ranah surga, ia terbang menuju Chu Feng. Wos wos wos. Pada saat yang sama, 3 leluhur tua dari sekolah Yuangang, Sekte Putih Tersembunyi, dan lembah bebas dan tidak terkendali dengan cepat melesat ke arah Chu Feng dan memulai serangan yang sangat kuat. Mereka yang berani menyerang junior Chu Feng membuat musuhku, Zhang Tianyi. Namun, sebelum 4 leluhur tua mendekati Chu Feng, Zhang Tianyi yang memegang pedang kayu ilahi dan mengeluarkan api berwarna biru berhenti di depan 4 leluhur lama dan memulai serangan yang sangat sengit. Sialan, yang muda ini hanya di tingkat ketiga dari ranah surga. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk menekan kita? Petik 2. Pada saat itu, wajah 4 leluhur tua yang dipenuhi dengan haus darah sebelumnya sangat berubah karena ketika menghadapi Zhang Tianyi saat ini, mereka sangat tidak berdaya. Mereka semua ditekan oleh Zhang Tianyi, dan mereka bahkan memasuki kondisi berbahaya. 4 hal lama, bahkan tidak berpikir untuk mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu. Ingin membunuh junior Chu Feng sama dengan melakukan kejahatan yang layak dihukum mati. Petik 2. Serangan Zhang Tianyi menjadi lebih dan lebih ganas. Kabur pedang terbang ke atas dan ke bawah, api melonjak kemana-mana, dan udara terus bergetar dari semua serangan. Keempat leluhur tua itu tidak bisa bertarung melawan mereka. Zhang Tianyi, tidak ada konflik masa lalu di antara kami. Aku berharap bahwa kamu tidak mengganggu masalah hari ini atau jika kamu mengingatkan leluhur lama klan aku, bahkan jika ada 100 kamu,
kamu tidak akan cukup mati. Tepat pada saat itu, kepala klan Jie saat ini, Jie Xingpeng, muncul. Meskipun dia juga berada di tingkat 6 dari alam surga, kekuatannya bahkan lebih kuat dari 4 leluhur lama. Alasannya demikian adalah secara alami karena dia memiliki identitas lain, spiritualis dunia jubah biru yang kuat. Tetapi menghadapi Zhang Tianyi, dia merasakan ketakutan karena dengan kekuatan rohnya yang tajam, dia mengetahui bahwa kekuatan Zhang Tianyi bahkan melebihi kekuatannya. Aku sudah mengatakan bahwa musuh junior Chu Feng adalah musuhku. Aku akan membunuh mereka yang berani menyerang junior Chu Feng. Jika kamu berani, hubungi leluhur lama kamu untuk meminta bantuan. Aku, Zhang Tianyi, juga ingin mengalami orang yang mengejutkan benua itu 100 tahun yang lalu. Zhang Tianyi mendengus dengan dingin, lalu tiba-tiba menikam dengan pedang ini. Melihat itu, ekspresi Jie Xingpeng berubah dan ketika dia mau, dia buru-buru meletakkan 10 formasi roh di depannya secara berurutan untuk memblokir serangan Zhang Tianyi. Bang 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 bang. Tetapi kekuatan Divine Wood Sword milik Zhang Tianyi seperti mematahkan bambu seperti dengan satu serangan. Dia menghancurkan 10 formasi roh berwarna biru dan langsung menuju tenggorokan Jie Xingpeng. Bagaimana ini mungkin? Kekuatannya sebenarnya sekuat ini? Dengan itu, bahkan Jie Xingpeng panik karena kekuatan Zhang Tianyi bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia sendiri mampu menekannya dan 4 leluhur tua. Saat ini, wakil ketua klan Jie-nya, Jie Yan, juga sepenuhnya ditekan oleh Ziling. Saat ini, bahaya ada di depannya dan dia memanggilnya untuk meminta bantuan. Adapun tentara elit 1 juta yang tersisa, meskipun budidaya mereka tidak lemah, tidak ada yang bisa mengalahkan Chu Feng. Saat dia memegang Asura Ghost Axe, dia memulai pembantaian besar-besaran. Jika itu terus berlanjut, sebelum mereka bisa menembus formasi roh persekutuan roh dunia, pasukan elit yang dikumpulkan oleh 5 kekuatan akan dihancurkan oleh Chu Feng sendirian. Dalam situasi itu, Jie Xingpeng tidak punya pilihan lain. Dia meringis, mengangkat kepalanya ke langit, dan melolong. Leluhur menyelamatkan aku. Bab 464 Formasi Pengambilan Abadi 10.000 Tangan. Teriakan Jie Xingpeng bergema di seluruh langit seperti guntur. Bahkan orang-orang di formasi roh dapat mendengar suara. Panggilan bantuan menyebabkan leluhur tua klan Jie, Jie Si, tiba-tiba membuka matanya, lalu dia mengarahkan pandangannya ke arah Jie Xingpeng. Pada saat itu, tubuh Zhang Tianyi langsung bergetar karena apa yang dia rasakan bukan hanya tatapan Jie Si. Dia juga merasakan 2 bilah tajam tak berbentuk menembus tubuhnya, dan semuanya terlihat jelas. Dia juga benar-benar merasakan teror Jie Si. Chu Feng, kakak ipar, lari. Hanya dalam beberapa saat, Zhang Tianyi berkeringat dingin. Dia buru-buru berteriak keras, lalu terbang menuju Chu Feng. Ziling juga tidak berani lamban. Dia mendesak kereta indah, lalu tiba di sisi Chu Feng. Pada saat itu, seolah-olah mereka sudah merencanakannya. Dengan desir, mereka semua segera memasuki kereta indah. Setelah memasuki kereta indah, ketiganya menggabungkan kekuatan mereka ke dalam kereta. Itu menyebabkan kecepatan kereta indah meningkat berkali-kali, tetapi mereka tidak melarikan diri. Mereka terbang ke pasukan 1 juta lagi, dan dengan kekuatan elit armamen, kereta indah, mereka mulai membantai. Dari mana ketiga bocah ini berasal? Kamu berani menentang klan Jie aku? Benar-benar ingin mati. Petik 2. Jie Si sedikit mengernyit lalu melolong ke langit.
Setelah itu, dia terbang keluar dari palu formasi roh besar yang tak terbatas, dan dengan kekuatan yang mengguncang dunia, dia terbang menuju kereta indah. Hal lama, kamu pikir kamu begitu baik dengan tingkat 7 dari ranah surga? Jika kamu bisa, kejar tuanmu di sini. Jika kamu bisa, aku akan mengakui kesan kamu. Setelah penghinaan Chu Feng yang dipenuhi dengan cemoohan datang dari Exquisite Chariot, kereta itu bergegas keluar dari kerumunan dan mulai terbang di sekitar pangkalan World Spirit Guild. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, namaku tidak akan menjadi Jie. Orang seperti apa Jie? Ketika dia dihina oleh seorang anak laki-laki seperti Chu Feng, tentu saja, dia dipenuhi dengan amarah. Dia melemparkan tinju ke udara. Ketika tinju dilemparkan, kekuatan surga melonjak, dan itu menembak seperti meteor yang menembak mundur. Bahkan lubang besar terbentuk di langit. Tapi itu sia-sia karena tidak hanya kecepatan kereta indah sangat cepat, itu juga sangat gesit. Itu indah melakukan tikungan tajam di udara dan menghindari tinju. Segera setelah itu, penghinaan Chu Feng, Zhang Tianyi, dan Ziling datang dari kereta indah sekali lagi. Jadi, pemandangan seorang lelaki tua yang mengejar kereta, sambil terus-menerus melemparkan serangan ketika mereka berputar di sekitar pangkalan World Spirit Guild, muncul di langit. Dan setelah Jie pergi mengejar Chu Feng dan yang lainnya, palu besar formasi roh terhenti karena tidak ada ahli puncak di sana untuk mengaktifkannya. Itu juga berarti bahwa formasi terkuat World Spirit Guild untuk sementara waktu menghindari bahaya ditembus. Apa yang terjadi? Kenapa Jie tiba-tiba berhenti menyerang? Juga, mengapa sepertinya ada hinaan yang datang dari luar? Suara ini tampaknya menghina Jie. Siapa yang begitu berani untuk berani menghinanya? Petik 2. Perubahan yang tiba-tiba menyebabkan semua ahli dari World Spirit Guild menjadi kacau dan bingung. Namun, mereka merasa senang karenanya. Tanpa alasan lain tetapi karena setidaknya untuk sementara, mereka menyingkirkan bahaya. Mereka, yang telah berjuang hampir selama beberapa hari dan malam, akhirnya bisa bernapas lega. Cepat pergi dan lihat apa yang terjadi. Wajah kepala guild juga sedikit berubah. Dia memerintahkan beberapa orang untuk maju untuk menyelidiki karena dia tidak merasa seperti rubah tua Jie akan berhenti menyerang tanpa alasan sama sekali. Dan dengan sangat cepat, beberapa ahli terbang ke sisi formasi untuk menyelidiki. Ketika mereka bergegas kembali, wajah mereka pasti membawa sukacita, namun emosi mereka dipenuhi dengan komplikasi. Salah satu dari orang tua itu melaporkan kepada Guild Head dengan hormat, Lord Guild Head. Ini Chu Feng. Itu adalah Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi. Mereka mengemudikan kereta dan menarik Jie pergi. Karena itu, mereka membuatnya sehingga dia tidak dapat terus mengaktifkan formasi untuk menghancurkan formasi kita sendiri. Petik 2. Chu Feng, ini sebenarnya dia. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi kepala World Spirit Guild tidak bisa membantu tetapi sangat berubah. Segera setelah itu, ekspresi kompleks yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Hanya setelah beberapa saat yang baik dia lega mengatakan, aku tidak akan pernah berpikir bahwa pada saat hidup dan mati persekutuan roh dunia aku adalah pemuda ini yang datang untuk menyelamatkan kami sambil mempertaruhkan nyawanya. Sepertinya bantuan yang diberikan kepadanya sebelumnya semuanya sepadan. Sebaliknya, itu jauh dari cukup. Petik 2. Boom, boom, boom. Pada saat itu juga, di luar pangkalan World Spirit Guild, tidak peduli apakah itu dari langit atau dari tanah,
ledakan tanpa akhir terdengar. Kehancuran yang mengerikan terus meledak di mana-mana. Pada saat yang sama, penghinaan Chu Feng dan yang lainnya sangat tidak menyenangkan terdengar. Dalam sekejap, penghinaan itu, bersama dengan suara ledakan, telah terdengar selama lebih dari 2 jam. Dalam situasi seperti itu, Jie Si semakin marah karena dia sangat pahit. Pahit bahwa dia sedang dipermainkan oleh beberapa anak nakal. Jadi, dia hanya mengabaikan World Spirit Guild dan berlari berputar-putar mengejar Chu Feng. Adapun pasukan elit 1 juta, mereka cukup tak berdaya. Jika bahkan ahli luar biasa di tingkat 7 dari ranah surga tidak bisa melakukan apapun pada Chu Feng dan yang lainnya, apa yang bisa mereka lakukan? Saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengaktifkan palu formasi roh yang besar. Jadi, mereka hanya bisa berdiri di tanah untuk menyaksikan keaktifan. Hahaha, Bangs 4 Tetua, kamu juga tidak banyak. Sepertinya dalam 100 tahun ini, selain makan, kamu tidur kan? Aku bahkan tidak melihat di mana kekuatan kamu berada. Petik 2. Itu benar, itu benar. Dari apa yang aku lihat, umurnya semua hidup seperti anjing. Jenius yang mengejutkan benua 100 tahun yang lalu? Jika aku berkultivasi selama 100 tahun, aku bisa membunuh kamu dengan kentut acak. Petik 2. Penghinaan Chu Feng dan Zhang Tianyi sangat keji dan semakin mereka menghina, semakin bersemangat mereka karena yang mereka inginkan adalah Jie Si menjadi marah. Mereka ingin menarik waktu. 1 menit lagi yang mereka peroleh adalah 1 menit lagi. Meskipun mereka tidak tahu kapan leluhur lama World Spirit Guild akan keluar, dengan melakukan itu, setidaknya puluhan juta anggota World Spirit Guild bisa bertarung demi peluang yang lebih besar untuk bertahan hidup. 3 bocah bodoh. Jangan pikir aku tidak tahu niat kamu. Tapi kamu masih terlalu muda untuk bertarung melawanku. Tiba-tiba, Jie Si berhenti di udara. Dia menutupi tangannya, lalu mengeluarkan sidik jari aneh. Segera setelah itu, riak energi menyebar keluar dari tubuhnya. Formasi roh yang luas muncul, menyelimuti seluruh markas World Spirit Guild dan pada saat yang sama, mengunci Chu Feng dan yang lainnya di dalam. Sampah. Makhluk tua ini sebenarnya meletakkan formasi roh yang luas tanpa kita sadari. Dia telah menyegel pelarian kita. Melihat adegan itu, bahkan Zhang Tianyi yang tidak terlalu berpengetahuan luas dalam spiritualis dunia melebarkan mulutnya karena takjub dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika mereka bertiga menempatkan kekuatan penuh mereka di kereta indah, sama sekali tidak akan mampu mengalahkan Jie Si. Jie Si jauh lebih kuat dari leluhur lama di lembah pedang dewa sebelumnya. Dia berada di level 7 sebenarnya dari ranah surga, dan kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada level 7 biasa dari ranah surga. Bagaimanapun, gelarnya yang jenius tidak datang entah dari mana. Jangan panik, itu hanya formasi siling. Kami masih memiliki banyak ruang untuk melarikan diri. Dengan kecepatan kereta cantik aku, dia bahkan tidak boleh berpikir untuk mengejar kita, kata Ziling sambil penuh percaya diri. Bang 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 bang. Tapi tepat pada saat itu, formasi roh bergelombang, lalu dengan cepat setelahnya, secara eksplosif menembakkan tangan besar yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit. Tangan besar dibentuk oleh kekuatan formasi roh. Mereka mengeluarkan perasaan tidak bisa dihancurkan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa tangan besar yang menutupi langit tersebar hampir di mana-mana. Dengan itu, Chu Feng dan yang lainnya benar-benar ingin maju tetapi tidak bisa.
ingin mundur tetapi tidak bisa. Apa yang menanti mereka hanyalah nasib mereka yang ditangkap. Pada saat itu, bahkan ekspresi Ziling, yang sebelumnya tenang, sangat berubah. Dalam pupilnya yang berwarna ungu, syok yang tak tertandingi melonjak. Dia berteriak kaget, apakah mungkin bahwa ini adalah formasi pengambilan abadi 10.000 tangan yang legendaris? Bab 465 Gutianchen. Formasi 10.000 tangan abadi. Formasi menangkap abadi 10.000 tangan ini adalah formasi binding yang sangat kuat. Jika seseorang tertangkap olehnya, hampir tidak ada yang bisa menghindarinya. Petik 2. Tapi formasi pengambilan abadi 10.000 tangan ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi dalam teknik formasi roh. Dari apa yang aku dengar, hanya mereka yang berada di atas dunia spiritual jubah ungu yang bisa meletakkannya. Jika ada spiritualis dunia jubah biru yang bisa meletakkannya, itu berarti bahwa mereka memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam formasi roh. Dan sudah hampir tak terhingga menjadi spiritualis dunia jubah ungu, jelas Ziling. Itu kuat, bukankah itu berarti saat ini sebuah bencana besar sedang mendekat? Pada saat itu, alis Chu Feng juga sedikit berkerut dan lapisan kegelisahan muncul dalam tatapannya. Setelah mendengar penjelasan Ziling, dia tahu betapa kuatnya Jie. Dia adalah eksistensi yang jauh mendekati pangkat spiritis dunia jubah ungu. Karakter seperti dia, selain budidaya tingkat 7 dari ranah surga, benar-benar bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Ledakan. Memang, sama seperti formasi pengambilan abadi 10.000 tangan selesai terbentuk. Tangan besar yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit datang dari segala arah dan menangkap kereta indah yang diduduki Chu Feng dan yang lainnya. Kekuatan tangan formasi roh besar sangat kuat. Bahkan dengan mereka bertiga menyalurkan kekuatan penuh mereka ke dalamnya, itu tidak dapat membuat kereta indah keluar dari tangan. Dan tepat pada saat itu, Jie sudah terbang. Dia berbaring dengan telapak tangannya. Kekuatan Layers of Heaven terkondensasi menjadi tangan kekuatan Heaven besar dan memegang kereta indah dengan itu. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya bisa merasakan bahwa lapisan kekuatan surga tanpa henti menekan kereta indah. Jelas, Jie ingin mendobrak kekuatan senjata elit kereta indah dan mengambil mereka bertiga dari kereta, lalu menempatkan mereka di tempat mereka. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak lagi melarikan diri. Mereka hanya bisa mengerahkan semua kekuatan mereka ke dalam kereta indah untuk memperkuat kekuatan elit kereta agung yang indah untuk bertarung melawan kekuatan Jie. Karena, selama mereka bersembunyi di dalam kereta indah, mereka masih memiliki jejak peluang bertahan hidup. Tetapi jika mereka meninggalkan kereta indah, itu sama dengan mati. 3 bocah bodoh. Jangan mengira aku tidak bisa melakukan apapun kepada kamu dengan bersembunyi di elit armamen. Hari ini, kalian semua akan menjadi debu bersama dengan elit armamen ini. Petik 2. Jie terus tertawa terbahak-bahak, kemudian setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan tangan besar yang terkondensasi oleh kekuatan surga bergerak bersamanya. Itu turun dari langit, lalu setelah itu, dengan ledakan, itu dengan keras membanting kereta indah ke tanah. Kemudian, ia terus melambaikan tangannya yang besar dan terus membanting kereta indah menuju formasi terkuat World Spirit Guild, ingin menghancurkan elit armamen dengan kekuatan absolutnya. Ketika menghadapi Jie yang gila, ketika menghadapi kekuatannya yang kuat dan tak tertandingi,
Bahkan Chu Feng dan yang lainnya tidak dapat bertarung melawan kekuatan mengerikan seperti itu ketika mereka terus berguling di kereta indah, menahan tekanan besar. Tapi bagaimanapun, elit armamen adalah elit armamen. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan GAC, itu bukan sesuatu yang bisa dia hancurkan seperti yang dia inginkan. Bahkan jika dia ingin memutus hubungan kereta indah dengan Chu Feng dan yang lainnya, dia tidak bisa. Dalam situasi itu, GAC benar-benar marah. Setelah beberapa melambai, dia melompat dan memasuki palu formasi roh besar yang dia letakkan, dan juga menempatkan kereta indah pada formasi World Spirit Guild yang palu formasi roh besar hadapi. Dia ingin mengaktifkan palu besar yang mengerikan untuk menghancurkan kereta indah. Sial, kekuatan palu formasi roh besarnya terlalu kuat. Jika kita dikejutkan olehnya, bahkan kereta cantik aku tidak akan bisa menerimanya, dan itu akan rusak olehnya. Kata Ziling dengan wajah penuh teror. Sangat, tapi ini adalah persenjataan elit. Apakah elit armamen akan selemah itu? Zhang Tianyi bertanya dengan tidak percaya. Tidak peduli seberapa kuat elit armamen, itu adalah persenjataan. Ketika menghadapi kekuatan absolut, secara alami, tidak mungkin untuk menolak. Palu formasi roh GAC yang sangat besar bahkan dapat menghancurkan formasi roh terkuat dari World Spirit Guild yang dibuat oleh generasi senior mereka. Apalagi kereta indah yang kami bertiga menyalurkan kekuatan ke dalam. Petik 2. Ziling yang biasanya tenang, pada saat itu, juga memiliki wajah yang dipenuhi kekhawatiran karena dia bisa merasakan betapa kuat palu formasi roh yang besar itu. Jika seorang ahli seperti kakeknya menempatkan kekuatan ke dalam kereta indah, dia sama sekali tidak akan dihancurkan oleh palu formasi roh yang besar, tetapi jika itu mereka, kemungkinan besar mereka benar-benar akan menemui bencana. 3 bocah bodoh, mati. GAC berdiri dalam formasi saat rambut dan pakaiannya berkibar tanpa angin. Dengan teriakan ledakan, palu besar yang dikondensasi oleh kekuatan formasi roh menabrak kereta indah tempat Chu Feng dan yang lainnya berada. Namun, pada saat yang sangat menentukan itu, formasi terkuat dari World Spirit Guild terdistorsi. Maka formasi roh yang tidak bisa dihancurkan seperti gelombang ketika menghisap kereta yang indah ke dalam formasi roh. Ledakan. Juga pada saat itu, palu formasi roh yang besar tiba-tiba membanting, menghancurkan formasi roh terkuat di World Spirit Guild. Haha, akhirnya hancur berantakan. Melihat formasi roh yang melindungi Guild Roh Dunia akhirnya terbuka. Pasukan elit dari 1 juta yang dibuat oleh aliansi klan Jie dan 4 kekuatan besar gembira. Orang tua ini akhirnya keluar. Namun, GAC yang menyalurkan kekuatan ke palu formasi roh besar dengan ringan mengerutkan alisnya karena dia tahu bahwa itu bukan palu yang menghancurkan formasi terkuat World Spirit Guild. Itu adalah seseorang yang membubarkan formasi. Boom! Memang, tak lama setelah formasi menghilang, aura tanpa batas meledak keluar dari World Spirit Guild. Aura yang kuat menutupi langit dan tanah. Selain GAC, siapapun di pasukan elit 1 juta tidak bisa berperang melawan aura itu dan diterbangkan terus-menerus kembali. Beberapa orang bahkan terpesona puluhan mil jauhnya. Bersamaan dengan penampilan aura, seorang lelaki tua dengan pakaian putih muncul di udara. Orang tua itu tidak lain adalah orang yang bertarung secara setara melawan GAC 100 tahun yang lalu dan juga disebut sebagai jenius luar biasa. Nenek moyang lama dari World Spirit Guild, Gu Tianchen. Aura yang dipancarkan Gu Tianchen saat ini tidak sedikit pun lebih lemah dari GAC. Jelas,
dia juga melangkah ke tingkat 7 dari ranah surga. Gu Tianchen, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu? Perang antara kamu dan aku telah terseret begitu lama. Sudah waktunya untuk mengakhirinya hari ini. Melihat Gu Tianchen, Jie Xi telah benar-benar naik langsung ke langit dan tertawa tanpa henti. Dia sepertinya tidak terlalu khawatir karena penampilan Gu Tianchen. Sebaliknya, dia sangat senang. Gu Tianchen tidak memperhatikan kata-kata yang dikatakan Jie Xi. Dia berbalik dan melemparkan pandangannya ke belakang. Di belakangnya, kereta indah ditangguhkan di udara. Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi berjalan keluar dari kereta indah. Gu Tianchen pertama-tama menilai Chu Feng dan yang lainnya, lalu berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih, "Tiga teman aku, maaf atas masalahnya. My World Spirit Guild akan dengan kuat mengingat bantuan hari ini dan pasti akan membalas kamu." Petik 2. Tapi sekarang, tolong mundur. Aku akan mulai membunuh. Petik 2. Setelah berbicara, Gu Tianchen tiba-tiba berbalik. Matanya yang masih baik sebelumnya langsung berubah menjadi dua tatapan seperti pisau. Pada saat yang sama, beberapa awan hitam muncul di atasnya. Petir melesat kemana-mana dari awan hitam, dan itu sangat menakutkan. Tetapi hal yang paling menakutkan adalah di bawah awan hitam yang bergulir yang dipenuhi dengan kilat. 4 besar roh dunia Gates muncul, dan 4 roh dunia dengan wajah menyeramkan dan tubuh besar melangkah keluar dari gerbang roh dunia.